Halo teman-teman bola supporter, bertemu lagi bersama lagi dengan gua Hari. Kali ini kita akan membahas persiapan timnas Indonesia, terutama ke 30 nama pemain timnas Indonesia yang sudah diumumkan oleh Sintayong untuk berlaga di Piala AFF 2020 yang bergulir di Singapura pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Nah, kita akan ngebahas dan mengulas 30 pemain ini. Apakah 30 pemain ini bisa benar-benar berjuang mengharumkan nama bangsa, atau hanya kita bertahan sampai babak penyisihan grup seperti edisi terakhir tahun 2018 lalu. Oke, gue nggak sendiri ya. Gue tidak sendiri ngebahas 30 pemain ini, kita ulas semua. Tapi tetap ditemani oleh dua reporter-reporter keren dari bola sport yang terus mengupdate informasi terutama tentang Piala AFF 2020 nanti. Oke, terus apa dahulu? Pertama ada Lukman. Halo Lukman, apa kabar? Halo, bola supporter. Baik, Bang. Baik, alhamdulillah Lukman sehat walafiat. Lalu di sisi kiri ada Abdul. Ya, halo bola supporter. Oke, gimana Dul, kabar Dul? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, kita ngebahas masalah 30 pemain yang udah diumumkan oleh Sintayong untuk bertanding di grup B Piala AFF 2020, di mana Indonesia tergabung bersama juara bertahan Vietnam, finalis Malaysia, Kamboja, dan juga Laos. Kamboja juga dilatih oleh Honda, dan juga Laos yang diperkuat oleh penyerang keturunan mereka. Oke, kita ngebahas dari Abdul dulu. Dul, lu melihat 30 pemain ini sudah cukup yakin gak sih kalau lu pribadi benar-benar pemain terbaik kita di Liga 1 ataupun pemain terbaik Indonesia di Liga 1 dan di luar negeri? Lu melihat seperti apa nih? Kalau gue pribadi sih kalau melihat dari komposisi pemain yang dipanggil Sintayong ya, mungkin ya bisa dibilang cukup puas lah dengan pilihan dari Sintayong ini, karena kan pelatih juga gak asal kan kalau misalkan memilih pemain untuk mengisi skuadnya itu, apalagi kan ini menjadi ajang yang cukup bergengsi lah buat Indonesia yang sama sekali belum pernah ya jadi juara, selalu runner up di beberapa edisi terakhir. Ya kalau gue pribadi sih cukup puas ya dengan apa yang pilihan Sintayong, dengan kombinasi antara pemain muda dengan senior, karena kan Sintayong ini juga mengutamakan regenerasi untuk tahun-tahun berikutnya sih Bang. Menurut gue sih seperti itu sih. Kalau Lukman 30 nama pemain ini apakah lu kurang puas atau puas, atau emang seharusnya ada pemain lain yang harus dimasukkan oleh Sintayong kalau dari pandangan lu yang memantau Liga 1, terutama pemain Liga 1? Kalau menurutku sih Bang, menjawab keraguan di awal kan dia Sintayong tuh kan dipertanyakan sama pelatih PSM yang Bayangkara kan Bang. Waktu itu kan kalau nggak salah kasusnya Evan Dimas yang masih cedera kan. Nah terus dia ternyata mempertahankan sampai AFF, kan berarti dia tuh udah nggak mau diintervensi sama pihak lain gitu loh Bang. Jadi kayak dia tuh udah punya pemikiran tentang skuadnya tuh kayak apa, terus dia udah nggak mau dicampurin macam-macam kan. Nah yang kedua, menurutku sih ada beberapa pemain Bang yang kayaknya menarik yang udah masuk di squad sih, terutama Rame Rumakik sih. Menurutku itu kayak wonderkid banget sih itu, pilihan Sintayong yang paling oke kemarin kan, kalau nggak salah debut terus cetak gol kan. Itu sih menurutku yang berarti. Mungkin yang banyak jadi pertanyaan tentang ini kali Bang ya, tidak dipanggil Spasojevic ke skuad ya. Itu cukup ramai itu diperbincangkan di media sosial, apalagi dengan pencapaian Spaso yang saat ini lagi produktif dengan 12 gol dari 14 pertandingan. Kalau dibandingkan dengan 4 striker yang dipanggil Sintayong ke Piala AFF sekarang, ya jumlah golnya jauh di bawah total gol yang diciptakan Spasojevic. Contohnya kayak Dedik baru cetak 1 gol, Yudo 2 gol, Ezra Walian 1 gol, Anis Agara 1 gol. Mungkin perbandingannya dari netizen ya istilahnya mengharapkan Spasojevic ada di timnas. Tapi kan Sintayong sempat pernah juga dalam sesi jumpa pers sama wartawan, kalau misalkan si Spasojevic ini nggak sesuai sama karakter pemain dari si Sintayong, apalagi kan umurnya juga sudah di atas 30 ya. Sintayong juga mungkin pengen regenerasi sih, salah satunya itu sih. Ya kalau gue lihat sih dari formasi Sintayong selama ini,
Sintayong itu nggak demen striker itu yang benar-benar murni striker ya. Kayak Sojevic yang benar-benar kalau udah striker di depan aja. Beda sama tipikal Dedik, Ezra, Kuseda yang benar-benar mereka itu lebih bermain mencoba mencari bola dan mau turun sampai belakang. Kalau gue memandangnya seperti itu. Kita ambil contoh aja kayak di Liverpool ya. Liverpool tuh Firmino main di tengah, tetapi Firmino itu bukan benar-benar real striker, dia tuh benar-benar aktif seperti kayak Sadio Mane ataupun Mohamed Salah. Mungkin pemikiran Sintayong seperti itu. Kalau melihat Spaso di Bali United, Spaso itu lebih ke benar-benar ke depan banget. Sementara Lili Pali sama Melvin Pace ya harus turun ke bawah. Kalau dari lu berdua, lu pemikiran segitu nggak, Mbak Lukman? Kalau menurutku sih iya ya Bang. Soalnya kan Yudo kan bukan tipe target man kan kalau dari tim sebelumnya sama main di Arema kan. Jadi memang dia pertama larinya kencang, terus dia cari tempatnya bagus kan. Yang kedua suplai bolanya sih menurutku matang-matang banget di depan ya. Terutama yang aku lihat Rahmat Irianto sama Evan Dimas sih, itu yang mereka selalu menempatin bolanya tuh cakep-cakep ke depan gitu loh. Jadi buat Yudo tuh nggak terlalu turun ke belakang banget sih. Itu sih keunggulannya Sintayong sekarang ya. Jadi dia main dari tengah gitu kan, distribusi bolanya. Oke, sekarang kita beralih ke Egy Maulana Fikri nih Dul. Tahu lu tadi buat berita katanya Egy Maulana Fikri baru datang tanggal 12 ataupun 13 karena harus bermain di FK Senika. Setahu gue FK Senika itu baru selesai pertandingan itu tanggal 19 Desember. Nah, artinya berarti ada sekitar 2 pertandingan ataupun satu ataupun 2 pertandingan yang benar-benar direlakan FK Senika tanpa dibuat Egy Maulana Fikri. Berapa dampaknya besar nggak sih dulu tanpa Egy di awal Piala AFF lawan Kamboja dan Laos, kalau menurut pandangan lo? Kalau gue pribadi sih nggak terlalu berdampak signifikan ya. Contohnya kita lihat di pertandingan kemarin terakhir, di 2 pertandingan terakhir ya, yang Egy yang di Turki itu 2 pertandingan terakhir uji coba, Sintayong memainkan Irfan Jaya ataupun Ramai Rumakik secara bergantian. Secara kualitas permainan pun juga cukup mengalir ya. Apalagi Irfan Jaya juga cetak gol sih kalau nggak salah ya di laga terakhir ya. Mungkin peran Irfan Jaya secara kualitas mungkin nggak jauh berbeda lah dengan Egy yang saat ini berkarir di luar negeri. Meskipun Irfan Jaya main di Indonesia, tapi kan dia juga menjadi andalan di PSS. Nggak terlalu signifikan sih kalau menurut gue sih. Masih banyak pemain-pemain yang bisa menggantikan lah peran dari Egy nanti. Oke, berarti artinya kalau menurut kadang kalau seadanya Egy ya nggak masalah, banyak penggantinya, ada Irfan Jaya, ada Witan Sulaiman, ada Ramai Rumakik, ada Kuseda juga yang bisa bermain di sayap ya. Kalau seandainya Dedik ataupun Eja di tengah dan dan kita coba beralih ke Elkan Bagot. Elkan Bagot akhirnya kabar terbarunya dilepas tanggal 7 ya, baru nyampe ya. Dan mungkin sih akan disimpan dahulu lawan Kamboja dan baru bisa main lawan Laos. Kalau Lukman sendiri, Man, persaingan di bek tengah timnas kita tuh berat nggak sih, Man? Igbonevo, Biuji Utomo, Elkan Bagot, Fahrudin, Alfredo Dewangga, Rizky Ridho ada 6. Rahmat Irianto pun juga bisa bermain di bek tengah. Kira-kira, Man, lalu pandangannya seperti apa, Man? Kalau menurutku ya Bang, kemarin kan waktu Elkan Bagot nggak main kan kayaknya mainin Fakhrudin Arianto ya, kayaknya ya di tengah tuh ketemu sama Victor Igbonevo kan Bang. Nah jadi kayaknya tuh pakemnya tuh udah ada Bang, terutama di back tengahnya ya, karena mobil banget kalau menurutku yang lihat kemarin ya, dari formasi 4-3-3 tuh nyerangnya dari 2-3-4-1 kalau nggak salah tuh kan. Jadi emang dia back jangkarnya tuh 2 antara Fakhrudin, Igbonevo, sama Elkan Bagot sih kemungkinan kalau dia main. Itu sih yang kunci di belakang. Selain itu kayak mereka tuh menyerang dari wing gitu sih. Jadi kalau Elkan Bagot nggak main di pertandingan besok, masih ada banyak opsi sih di belakang. Teman di back tengah sih. Oke. Kalau seandainya kita berbicara dengan formasi Egy tanpa Elkan masih bisa ketakar lah. Nah, ini kita berbicara terhadap kualitas kiper kita ya. Riyandi, Syahrul Trisna, Nadeo dan juga Hernando. Hernando ini masih muda sekali. Nadeo pun juga. Bentar, Riyandi satu angkatan sama Nadeo. Nah, Syahrul Trisna ini yang benar-benar
dari kiper lapis keempat di Tira Persikabo menjelma meningkat penampilannya ketika Dwi Kiswanto pindah ke Persela Lamongan. Nah, dia bermain cukup bagus dan mencatatkan save paling banyak di Liga 1 ya. Nah, pandangan lu berdua, Lukman, kiper kita ini udah cukup aman apa belum sih? Atau emang seharusnya harus ada kiper lagi yang benar, harus ada kiper yang benar-benar dipanggil kayak Jandy Eka yang bermain bagus, ataupun Andre Tani nih yang sering banget jadi kiper timnas tapi tidak dipanggil di AFF nanti. Kalau yang bikin pertanyaanku tuh kan terakhir Hernando tuh kan cedera bang, kayaknya kan yang pertandingan terakhir Persebaya kan. Terus ternyata dia dipanggil lagi. Terus kalau di posisi sekarang ya, Nadio ini kemarin kan sempat bermain karena kiper pertamanya Bali United di kartu merah itu kan bang. Terus jadi penampilannya bagus berapa kali clean sheet, 2 atau 3 kan. Nah mungkin itu yang jadi pilihan kenapa Nadio dipanggil ya. Nah sementara Muhammad Riyandi ini nggak tahu beberapa kali kan dia jadi inti ya, jadi pemain inti. Nah menurutku sih tetap akan ke Nadio sih mungkin ya buat jadi kiper utama ya. Nah terus benar kata Bang Ari tadi ya, mungkin di belakang tuh perlu ada sosok kayak Andre Tani sih memang yang benar-benar kuat dan keras gitu. Apalagi penampilannya juga kemarin bagus banget di Persija kan, beberapa kali save itu kan. Itu sih kemungkinan itu sih menurutku. Iya, kalau kita melihat tadi kan ketika Andre Tani itu benar-benar tipikal seorang kiper yang bisa menjadi leader di belakang. Kalau seandainya Riyandi, Nadio, Sahrul yang pendiam, ataupun Hernando, ada rasa segan nggak sih buat negor Iqbal Nevo yang lebih tua, kan Bagot ataupun Fahrudin ya. Kalau Andre Tani kan masih ibaratnya udah sama-sama senior ya. Lu dulu nggak seperti apa dulu? Ya kalau ngebahas soal itu ya seharusnya kiper walaupun jarak usia cukup jauh dengan pemain yang di belakang misalkan ya nggak mesti segan juga sih, karena kan itu berkaitan dengan pertahanan gimana nantinya pas pertandingan. Harusnya kiper sih harusnya walaupun dia usia lebih muda dari pemain lain harus banyak ngomong lah, istilahnya harus berani teriak-teriak. Misalkan Bonevo kamu maju ke depan, kayak misalkan harus berani ngomong sih. Sampai kayak sih agak sulit juga sih gue memprediksi siapa nih yang bakal menjadi kiper di Piala AFF nanti, karena kan pilihannya cukup bisa dikatakan melimpah lah ya. Apalagi kan mereka berempat notabene menjadi andalan lah di klubnya masing-masing. Oke, karena kita ngebahas terkait formasi Sintayong. Nih, mungkin pandangan lu dulu, pandangan Lukman mungkin berbeda-beda. Formasi Sintayong itu berapa sih? Kalau lu sendiri dari Lukman lu tahu nggak nih taktik Sintayong itu formasinya berapa? 4-2, 4-3-3 atau 3-4-2 atau berapa mas? Penglihatan lu man? Kalau resminya sih kayaknya 4-3-3 ya bang. Cuma transformasi pas pertandingan tuh macam-macam gitu loh bang. Bisa jadi 4-1-4-1, terus 2-3-4-1 gitu loh bang. Yang terutama dia memperkuat di lini tengah kan. Nah, untungnya kemarin Irianto sama Evan Dimas kan didorong maju terus kan. Terus dia di belakang tinggal Iqbal Nevo sama Arianto. Nah, Asnawi sama yang bek kirinya tuh maju terus gitu loh bang. Jadi kayak polanya tuh memang hampir main kayak gitu terus ya, terutama nyerangnya kan dari sisi kiri. Itu sih mungkin yang dipengenin Sintayong ya. Jadi emang formasinya emang balance-nya cepat gitu bang. Terutama transisi sekarang ya kayaknya lebih bagus gitu dari timnas-timnas yang dulu dari terapis pressing-pressingnya gitu. Lu yakin ngomong kayak gini enggak? Udah berarti udah move on dari Luis Milla ya? Iya sih. Harus lah. Enggak, takutnya kan lu tipikal supporter fans Indonesia sebelum jadi wartawan lu garis keras Luis Milla kan. Wah, enggak bang. Oke. Dul, lu tadi Lukman lebih ke 4-3-3. Lu kalau lu melihatnya gimana tuh? Mungkin kalau secara awal permainan ya gue setuju sama Lukman 4-3-3, tapi ketika di tengah-tengah pertandingan formasi itu bisa berubah bang. Kalau nggak salah ya, setiap kali dalam beberapa kesempatan si misalkan Arhan atau enggak Asnawi itu rangsek menjadi main jangkar gitu sih. Kalau penglihatan gue sih mungkin bisa beralih jadi 3-5-2
3-5-2. Kalau secara penglihatan gue sih ya, beberapa kali juga kelihatan Arhan atau Asnawi saling bergantian lah. Misalkan dia berposisi sebagai gelandang, walaupun pas di awal pertandingan dia bermain sebagai back sayap gitu sih. Iya benar kata gue juga setuju sama pandangan lo berdua ketika formasi bener 4-3-3, tapi kalau seandainya lagi menyerang back sayap mereka Arhan dan Asnawi mencoba ke tengah supaya Kambuaya sama Evan Dimas itu bisa lebih ke depan buat mendukung striker mereka tuh antara Ezra Walian ataupun makanya ketika lagi menyerang tuh kalau diperhatikan Asnawi langsung merasa ke tengah jadi jangkar, Kambuaya lebih ke depan banget menemani posisi si Ezra ataupun si Witan Egi ataupun juga penyerang sayap mereka supaya lebih benar-benar menyerang. Nanti kalau seandainya diserang baru mereka mundur ke belakang lagi. Ya memang harus mempunyai fisik yang kuat, benar kata Sintayong memang selalu menekankan kalau seandainya fisik kita harus kuat terlebih dahulu baru kita berbicara masalah taktik, benar-benar. Oke, kita ngebahas terkait formasi idealnya timnas Indonesia buat Sintayong nih. Dul, dari kiper sampai ke depan bisa disebutkan siapa aja kira-kira nanti? Kiper ya. Kalau kiper sih gue pribadi lebih ke Nadeo sih ya. Walaupun dia kemarin di Turki nggak dibawa, tapi gue tetap percaya Nadeo untuk posisi kiper. Di posisi back tengah mungkin ada duet Fahrudin serta Elkan Bagot. Di sayap kiri kanan Asnawi Arhan. Di tengah mungkin ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, sama di lini depan itu ada Irfan Jaya ya. Irfan Jaya mungkin pasti di beberapa pertandingan awal. Di sampingnya siapa ya? Witan ya mungkin ya. Sama di tanpa Egi nih berarti nih. Lo formasi ya, tanpa Egi. Lini depan Irfan Jaya, Ezra sama Witan sih kalau itu sih. Lebih prefer itu. Lalu kan tanpa Egi. Kalau kita berbicara dengan sama Egi ya, nggak tanpa Egi tadi. Kalau menurutku kiper pasti Nadeo bang. Tengahnya Arianto sama Iqbal Nevo sih, yang formasi paling aman menurut gue ya. Terus di siapa tadi? Back tengahnya? Fahrudin Arianto sama Iqbal Nevo bang. Oh, lalu nggak milih Elkan? Formasi aman nih bang, maksudnya terdekat mungkin ya. Terus Asnawi sama Sani Rizky, yang kiri itu. Sani Rizky. Pertama Arhan. Oh iya, pertama Arhan. Di tengah Rahmat Irianto sama Evan Dimas. Menurutku ya. Nah, ini yang tengah kan Kambuaya bang, tengah Kambuaya. Terus kalau Egi kanan, kirinya Rumakik sih seru kayaknya. Tengahnya Kahido. Oke. Tapi kalau kita melihat dari lawan kemarin, kalau gue lebih pribadi, gue ke Riyandi kiper. Terus karena Riyandi itu kalau sama Nadeo, Riyandi itu paling utama. Di SEA Games kiper utamanya Riyandi dulu, baru Nadeo. SEA Games kemarin 2019. Lalu back tengahnya gue Elkan sama Fahrudin. Back kiri, back kanannya tetap Asnawi sama Arhan. Tengahnya Irianto, Evan Dimas sama Kambuaya. Egi sama Witan, dan juga depannya gue lebih ke Ezra ya, yang lebih benar-benar fight banget. Kira-kira tapi kalau menurut lu pada bisa nggak sih kita lolos dari babak penyisihan grup? Harus bisa lah. Dengan komposisi pemain yang melimpah ini, harusnya sih ya final lah, minimal mah masuk final lah, langsung aja. Itu yang selalu gue tekankan waktu Piala AFF 2018. Itu pemain terbaik kita loh. Iya. Terus Majuntak, Stefano Lillipali, Beto Gonca Alves, Van Dimas. Tapi nggak juara, malah gue di bawah penyisihan grup.
Ya nggak apa-apa sih. Kalau Lukman, Abdul minta juara Harusnya man. sih final sih. Gak tahu juara apa enggak sih bang. Coba harusnya final terus menang lawan Malaysia sih. Itu menurutku udah cukup banget. Berarti Vietnam Menurutku ya. Vietnam gugur di babak penyisihan grup ya. Nah, Ya kan itu masalahnya kan berat-berat grupnya bang. Ya feeling gue sih, ya gue sih pengen sih sampai juara ya. Cuma kalau melihat dari Vietnam sih, gue masih belum terlalu percaya diri sih kalau menghadapi Vietnam. Jujur aja ya. Kita lawan kemarinnya Vietnam lawan Indonesia yang 4-1 kalau nggak salah ya di Qatar ya, di Dubai ya. Ya dengan pelatih yang sama, itu yang sama, artinya benar-benar harus lewatin Vietnam dulu deh. Vietnam udah kelar, baru dah semifinal nggak ketemu Vietnam, bisa berbicara final nanti, itu berbeda lagi. Oke, sekian Abdul, Lukman atas bincang-bincangnya. Kita ngebahas masalah prediksi Piala AFF 2020 squad timnas Indonesia yang sudah berkekuatan 30 pemain, di mana nama-namanya udah ada beredar di website bola-sport.com, website PSSI ataupun di media-media lainnya. Oke, timnas Indonesia akan bertarung tanggal 9 Desember di laga perdana grup B melawan Kamboja jam 19.30 di Nissan Stadium Singapura. Nah, tetap kita doakan yang terbaik buat perjuangan anak-anak asuh Sintayong ini. Semoga bisa menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya sejak 1996. Oke, terima kasih Abdul, terima kasih Lukman atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.